Oke, saatnya kita membahas soal-soal tryout. Kita mulai dari nomor 1, seorang perempuan 27 tahun, peserta BPJS yang preminya dibayarkan pemerintah daerah setiap bulan, sedang hamil anak pertama, dan berencana mendaftarkan janinnya sebagai peserta BPJS. Setelah anak lahir, apakah status kepesertaan anak tersebut? A. Kelas 3 PBI, B. Kelas 2 PBI, C. Kelas 3 Mandiri, D. Kelas 2 Mandiri, E. Kelas 1 Mandiri. Ya, siapa nih jawaban yang benar? A. Kelas 3 PBI. Oke, nomor 2. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke Puskesmas IGD RS dengan keluhan sesak nafas sejak 2 jam terakhir. Dokter menyarankan pasien untuk rawat inap. Pasien adalah seorang PNS golongan 4. Pasien tersebut mendapatkan fasilitas kelas berapakah untuk perawatannya? A. Kelas 1, B. Kelas 2, C. Kelas 3, D. VIP, E. VVIP. Yang benar adalah A. Kelas 1. Next. Nah, ini ada pembahasannya. Oke, kita jabarkan dari ruang perawatan kelas 3 itu untuk peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk ruang perawatan kelas 2 itu untuk PNS golongan ruang 1 dan golongan ruang 2. Nah, ini yang untuk ruang perawatan kelas 1 ada di stabilo warna biru. Untuk PNS golongan ruang 3 dan golongan ruang 4. Nah, selanjutnya, Puskesmas Induk di Kecamatan A hendak melakukan program usaha kesehatan sekolah berupa screening pada siswa-siswi kelas 1 SD. Dalam pelaksanaan program Puskesmas bekerja sama dengan seluruh sekolah dasar di Kecamatan A. Asas penyelenggaraan yang dilakukan Puskesmas Induk tersebut adalah A. Asas keterpaduan lintas program, B. Asas keterpaduan lintas sektor, C. Asas pertanggungjawaban wilayah, D. Asas pemberdayaan masyarakat, E. Asas rujukan UKM. Ini jelas sekali ya soalnya, jadi jawabannya adalah B. Asas keterpaduan lintas sektor karena kerjasama pada sektor pendidikan yaitu sekolah dasar. Next, seorang dokter puskesmas bertanggung jawab pada satu desa yang memiliki wabah DBD. Dokter puskesmas takut terjadi wabah, sehingga ingin mengetahui adanya peningkatan prevalensi penyakit. Di manakah dokter tersebut mencatat jawaban pada sistem pencatatan? A. Lembar W1, B. Lembar W2, C. Lembar LB1, D. Lembar LB2, E. Lembar LB3. Yang tepat adalah C. Lembar LB1. Next, ada sebuah kasus di daerah S yang menyebabkan anak-anak di daerah tersebut lemas dan tidak bersemangat. Setelah diperiksa, ternyata dalam tubuh mereka kurang ditemui zat besi serta protein akibat dari bahan makanan yang mereka tidak tergolong ke dalam 4 sehat 5 sempurna. Apa upaya puskesmas yang harus dilakukan untuk penanganan permasalahan tersebut? A. Peningkatan poli gigi, B. Kesehatan lingkungan, C. Keluarga berencana, D. Upaya peningkatan gizi, E. Pencegahan penyakit menular. Tentu saja jawabannya adalah D. Upaya peningkatan gizi. Next, tahun 2019 Desa X mendapat kasus diare. Data yang didapat, daerah A 100 orang, 26 diare dan 0 meninggal. Daerah B terdapat 150 orang, 38 diare, 5 parah dan 1 meninggal. Daerah C 100 orang, 10 diare. Daerah D 56 orang, 6 diare, 6 parah dan 2 meninggal. Kejadian di daerah X tersebut termasuk A. Endemik, B. Pandemi, C. Epidemiologi, D. Wabah, E. Epidemi. Ini juga sangat jelas, diare itu jadi termasuk wabah. Selanjutnya, pada desa A dilaporkan kejadian penyakit kaki gajah yang belum bisa diatasi dengan tuntas dan terjadi sepanjang tahun dengan frekuensi yang tidak tinggi. Kejadian seperti itu dikenal dengan istilah A. Epidemik, B. Endemik, C. Cluster, D. Pandemik, E. Sporadik. Penyakit kaki gajah, itu endemik, B. Endemik.
Nyonya Q mengalami pemerkosaan pada saat ia pulang bekerja. Awalnya, Nyonya Q melawan para pemuda yang menghadang jalannya. Ternyata Nyonya Q tidak mampu melawan dan menjadi korban pencurian juga pemerkosaan. Peristiwa yang dialami Nyonya Q adalah A. Marginalisasi, B. Stereotype, C. Subordinasi, D. Violence, E. Beban kerja berlebihan. Yang tepat adalah D. Violence. Selanjutnya, ada berita terjadi infeksi virus H5N1 di negara Cina. Kemudian penyakit tersebut menyebar ke negara tetangga seperti Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, Jepang, dan Hong Kong. Disebut apakah penyebaran penyakit ini? A. Pandemi, B. Epidemi, C. Endemi, D. KLB, E. Outbreak. Yang tepat adalah A. Pandemi. Jadi kayak corona ini ya, pandemi. Next, pada hari Selasa, Lucinta Luna diamankan polisi perihal penggunaan narkoba di apartemen miliknya. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 jenis obat di dalam tas milik Lucinta, yaitu Tramadol dan Riklona. Setelah dilakukan tes urin, didapati kandungan benzodiazepin. Nah, kandungan tersebut termasuk dalam golongan A. Narkoba, B. Psikotropika, C. Prekursor, D. Obat herbal, E. Zat adiktif. Nah, jadi kandungan benzodiazepin itu termasuk dalam psikotropika. Next, pada kasus juga yang sama, nah saat dilakukan penggeledahan itu ditemukan 2 jenis obat yaitu Tramadol dan Riklona. Nah, Riklona ini termasuk dalam A. Narkotika golongan 2, B. Narkotika golongan 3, C. Psikotropika golongan 2, D. Psikotropika golongan 3, dan E. Psikotropika golongan 4. Yang benar adalah E. Psikotropika golongan 4. Nah, ini ada pembahasannya. Riklona adalah obat dengan kandungan bahan aktif clonazepam. Nah, clonazepam ini termasuk dalam psikotropika golongan 4. Next, setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang meliputi standar kuantitas dan kualitas. Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10T. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam 10T adalah A. Pengukuran tinggi fundus uteri, B. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin, C. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, D. Pemberian vaksin HPV, E. Tes laboratorium. Yang tepat adalah D. Pemberian vaksin HPV. Nah, ini ada di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang. Next, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi screening kesehatan dan tindak lanjut hasil screening kesehatan. Pelaksanaan screening kesehatan anak usia pendidikan dasar meliputi A. Penilaian tanda vital dan melakukan rujukan jika diperlukan, B. Penilaian ketajaman indera dan penilaian kesehatan gigi dan mulut, C. Memberikan penyuluhan kesehatan dan melakukan rujukan jika diperlukan, D. Penilaian status gizi dan memberikan umpan balik hasil screening kesehatan, E. Penilaian tanda vital dan memberikan penyuluhan kesehatan. Yang ditanya adalah pelaksanaan screening kesehatan. Yang tepat yaitu B. Penilaian ketajaman indera dan penilaian kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini ada yang di stabilo warna hijau, itu merupakan screening kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar. Next, setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi PHBS dan screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Di bawah ini yang tidak termasuk pelayanan screening faktor risiko pada usia lanjut yaitu A. Pemeriksaan gangguan mental, B. Pemeriksaan gangguan kognitif, C. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, D. Anamnese perilaku beresiko, E. Pengukuran tinggi fundus uteri. Yang ditanya adalah pelayanan screening.
Nah, yang tepat itu adalah E, pengukuran tinggi fundus uteri. Nah, pengukuran TFU ini untuk ibu hamil. Selanjutnya, kesehatan menurut WHO adalah ada A, keadaan meningkatnya derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan secara mandiri. B, keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. C, keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis. D, keadaan memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. E, keadaan satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang. Jelas ya, kalau yang menurut WHO itu kesehatan ya yang sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial yang tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun kelemahan. Nomor selanjutnya, setiap rumah sakit harus menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rumah sakit harus memiliki jumlah tempat tidur perawatan kelas 3 paling sedikit A. 50% untuk rumah sakit milik pemerintah dan 5% untuk RS milik swasta. B. 40 untuk RS milik pemerintah dan 10% untuk rumah sakit milik swasta. C. 40% untuk rumah sakit milik pemerintah dan 20% untuk rumah sakit milik swasta. D. 30% untuk rumah sakit milik pemerintah dan 20% untuk rumah sakit milik swasta. E. 30% untuk rumah sakit milik pemerintah dan 10% untuk rumah sakit milik swasta. Nah, yang tepat adalah D. 30% untuk rumah sakit milik pemerintah dan 20% untuk rumah sakit milik swasta. 30:20. Ya, ini terdapat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Ini terdapat pada pasal 43. Yaitu di jumlah tempat tidur perawatan kelas 3 paling sedikit 30% dari seluruh tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan 20%-nya untuk rumah sakit milik swasta. Nah, nomor selanjutnya, STBM adalah sebuah pendekatan untuk memperbaiki kesehatan lingkungan masyarakat yang meliputi 5 indikator kesehatan lingkungan atau pilar. Di bawah ini yang tidak termasuk pilar STBM yaitu A. CTPS, B. Stop BABS, C. Pengamanan anggaran rumah tangga, D. Pengamanan sampah rumah tangga, E. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Pengamanan anggaran rumah tangga. Nah, di sini ada pembahasannya di mana terdapat 5 pilar untuk STBM. Yang pertama itu adalah stop buang air besar sembarangan atau stop BABS. Kemudian CTPS, lalu ada pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Terus ada pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Oke, kita lanjut. Jika dilihat berdasarkan pilar SDGs, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kedaulatan pangan termasuk dalam pilar A. Lingkungan, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Hukum, E. Tata kelola. Yang tepat adalah sosial. Nah, di sini ada pilar sosial dengan beberapa prioritas nasionalnya. Yang pertama itu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kedaulatan pangan, pelaksanaan program Indonesia Pintar dan program Indonesia Sehat. Yang terakhir adalah melindungi anak, perempuan, dan kelompok marginal. Next, target SDGs pada Goals 3 menyatakan bahwa pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari bla 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 per 100.000 kelahiran hidup, menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga bla 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 per 1.000 kelahiran hidup,
dan angka kematian balita bla 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 per 1000 kelahiran hidup. Nah, yang mana nih yang tepat? A 102 25 16, B 70 25 12, C 70 24 12, D 70 12 25, E 102 12 24. Ya, yang tepat adalah D. Aki 70 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk angka kematian neonatalnya 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Oke, nomor selanjutnya. Pada golongan susu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu A. Tanpa lemak dan dengan lemak, B. Dengan lemak jenuh dan lemak tidak jenuh, C. Lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal, dan lemak tidak jenuh ganda, D. Tanpa lemak, rendah lemak, dan tinggi lemak, E. Jenis susu A, susu B, dan susu C. Nah, yang benar adalah D. Tanpa lemak, rendah lemak, dan tinggi lemak. Berikut pembahasannya. Untuk golongan susu ada susu tanpa lemak, susu rendah lemak, dan susu tinggi lemak. Nomor selanjutnya, dibutuhkan peran dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian SDGs. Hal ini termasuk dalam prinsip SDGs: A. Universality, B. Philanthropy, C. No one left behind, D. Integration, E. Sustain. Tentu saja teman-teman udah pada hatam ya. Jadi jawabannya itu adalah C. No one left behind. Nah, selanjutnya salah satu tujuan strategis Kemenkes tahun 2020 sampai 2024 yaitu peningkatan sumber daya kesehatan. Di bawah ini, yang merupakan sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah A. Meningkatnya pembiayaan kesehatan, B. Meningkatnya ketersediaan Fasiankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu, C. Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan, D. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, E. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Meningkatnya pembiayaan kesehatan. Nah, jadi pembahasannya, tujuan strategis Kemenkes itu ada 6. Nah, setiap tujuan strategis ini memiliki sasaran strategisnya masing-masing. Nah, misalnya nih, untuk tujuan yang pertama, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu itu memiliki 2 sasaran strategis. Nah, untuk di soal yang ditanya adalah tujuan strategis yang berupa peningkatan sumber daya kesehatan. Nah, ini ada 3 sasaran strategis untuk tujuan tersebut, yaitu meningkatnya akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan. Kemudian sasaran strategi selanjutnya, meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar. Dan yang terakhir adalah meningkatnya pembiayaan kesehatan. Gitu, jadi tujuannya peningkatan sumber daya kesehatan dan sasarannya adalah meningkatnya pembiayaan kesehatan. Kita lanjut ke soal, upaya strategis apa yang perlu dilakukan untuk menurunkan kematian maternal dan neonatal? A. Peningkatan cakupan dan mutu intervensi spesifik mulai dari remaja, ibu hamil, bayi, dan anak balita. B. Penguatan kampanye nasional dan strategi komunikasi untuk perubahan perilaku sampai pada keluarga. C. Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan roasting. D. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan melalui pelatihan magang di rumah sakit. E. Penguatan sistem surveillance gizi melalui PPGBM. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan melalui pelatihan magang di rumah sakit. Nah, tadi nih kita sudah tahu kan kalau Kemenkes itu memiliki beberapa tujuan. Nah, setiap tujuan itu memiliki sasaran strategis dan sasaran strategis tersebut memiliki beberapa upaya strategis. Nah, untuk sasaran strategis yang ketiga yaitu menurunnya kematian maternal dan neonatal memiliki
beberapa upaya strategis. Contohnya adalah yang sudah distabilo warna kuning, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya bidan, melalui pelatihan magang di rumah sakit. Oke, soal selanjutnya, salah satu strategi RPJMN 2020-2024 yakni A. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. B. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. C. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengaruh utamaan kesehatan. D. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. E. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. Nah, terdapat 5 strategi RPJMN 2020-2024. Nah, salah satunya adalah percepatan perbaikan gizi masyarakat. Selanjutnya, strategi implementasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengendalian penyakit, yaitu A. Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. B. Perluasan pelayanan kesehatan bergerak dan gugus pulau. C. Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga. D. Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar. E. Penguatan sistem surveillance gizi. Nah, yang tepat ini adalah A. Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, di sini salah satu tujuan prioritas RPJMN yaitu peningkatan pengendalian penyakit. Dengan strategi implementasinya, salah satunya ini yang sudah distabilo warna hijau yaitu penguatan STBM. That's all kawan-kawan. Terima kasih.